Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Jateng Pos TV yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada Kultum Ramadan kali ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga dijunjungkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, yang pertanyaan itu sebenarnya berkaitan dengan pemberitahuan. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan amalan kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian yang telah lalu dan kemudian bisa mengangkat derajat kalian di masa kini. Kemudian para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama adalah isbahul wudu' alal makarih, kata Rasulullah, yaitu menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai atau saat-saat yang dibenci. Kapan itu? Saat misalnya kedinginan di malam hari, kemudian kita bangun tidur di malam hari, kemudian kita diingatkan bangun, kemudian kita melaksanakan wudhu, itu kan berat sebenarnya. Lah itu kita termasuk mendapatkan kebaikan yang utama, yaitu pahala yang besar, dosanya diampuni dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Isbahul wudu' alal makarih, yaitu menyempurnakan wudhu. Nah, wudhunya ya yang benar, wudhunya yang sempurna itu yang benar. Semuanya dibasuh, semuanya sesuai dengan kriteria wudhu yang benar. Sehingga apabila kita melaksanakan dengan itu, maka kita termasuk melaksanakan wudhu yang utama. Ya wudhu ya dengan air yang suci, yang bersih dan membersihkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jangan wudhu ya di siang hari ya. Di siang hari karena kita tahu fadilahnya wudhu, kita puasa Ramadan sedikit-sedikit wudhu. Walau itu mengkhawatirkan. Jangan-jangan ada air wudhu yang masuk ke dalam kerongkongan kita dan bisa mengganggu konsentrasi kita dalam berpuasa. Apalagi kalau sengaja kemudian mengambil air wudhu di dalam ketika kita berkumur-kumur ditelan, lah itu malah justru membatalkan puasa. Enggak mendapatkan pahalanya, justru mendapatkan batalnya puasa. Oleh karena itu, walaupun kita ada keterangan isbahul wudu' alal makarih, menyempurnakan wudhu pada saat-saat tertentu, itu mestinya kita lakukan wudhu itu dengan benar, dengan sesuai ketentuannya. Jangan sedikit-sedikit wudhu, apalagi kalau dalam bulan puasa ini. Apalagi kalau wudhunya pakai air teh, nggak boleh. Wudhunya pakai es teler juga nggak boleh. Wudhunya pakai air degan juga nggak boleh. Nah, itu apalagi kalau puasa kan seger itu. Wudhunya pakai air degan itu nggak boleh. Karena apa? Karena air-air itu bukanlah air yang murni, tapi itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan air suci yang mensucikan itu ya air putih, kemudian air es itu juga bisa. Tapi kembali lagi bukan es teler ya, tapi es biasa, bukan es teler, es jus itu tidak boleh untuk berwudu. Tapi es biasa itu air es itu bisa digunakan untuk wudu. Air yang jernih juga bisa digunakan untuk wudu. Kemudian yang tidak bisa digunakan wudu ya air yang kecampuran dengan barang-barang yang najis, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau air yang bersih seperti es tadi boleh digunakan untuk berwudu. Kembali lagi, isbahul wudu' alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, itu termasuk bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Dan kemudian yang kedua, intidharus sholah ba'das sholat. Yang kedua itu adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi kita setelah sholat berdiam diri di masjid, kemudian membaca Al-Quran, berzikir atau berdiskusi atau mengadakan taklim, untuk kemudian menunggu sampai waktunya datang kembali pada saat sholat kembali. Itu namanya adalah intidharus sholah ba'das sholah. Menunggu sholat setelah selesainya sholat. Itu juga istimewa. Kenapa? Karena orang yang menunggu sholat setelah sholat itu adalah bagian dari jihad. Bagian dari jihad, pahalanya bahkan disepadankan dengan pahala jihad. Ini yang lebih utama lagi. Jadi kita kalau sholat maghrib misalnya, jangan keburu pulang ya.
Keburu pulang, kalau tidak ada aktivitas penting jangan keburu pulang, kita sambung sampai ketemu dengan isya. Apalagi kalau kita ini isyanya berjamaah, kemudian subuhnya juga berjamaah, maka sepanjang malam itu dia dihitung telah melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, pokoknya sholatul lail. Jadi kalau orang yang sholat isyanya berjamaah kemudian subuhnya berjamaah, dia termasuk melaksanakan sholat sepanjang malam. Nah, ini yang utama. Makanya kita tentukan, pastikan bahwa maghrib kita sholat berjamaah, kemudian kita tunggu sampai datangnya sekitar 1 jam lah datangnya waktu isya, kemudian kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Nah, waktu menunggu inilah waktu yang istimewa yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Kemudian yang ketiga adalah kasratul khutbah ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, ini penting. Menuju masjid kita memperbanyak langkah, sedikitkan langkahnya, mungkin pelan-pelan, atau mungkin kita mengambil rute yang paling jauh dari rumah kita untuk menuju masjid. Itu bagian dari cara kita untuk mendapatkan fadilah, derajat kita dinaikkan oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan demikian kalau dosa-dosa kita diampuni, ya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka kasratul khutbah, memperbanyak langkah, ini banyak penilaian. Pertama, itu mengandung nilai kesehatan. Kalau kita banyak langkah ke masjid itu mengandung banyak kesehatan kita ini. Langkah kaki kita loh, bukan sepeda motor. Lalu sepeda motor ya mungkin nanti yang masuk surga adalah sepeda motornya ikut masuk surga. Tapi kalau langkah kita ini memang sangat luar biasa. Zaman dahulu, zaman Rasul sudah ada kendaraan, sudah ada unta, sudah ada kuda. Tapi tetap saja kata Rasul, kasratul khutbah, memperbanyak langkah menuju masjid itu adalah dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat dari kita semua. Ini kasratul khutbah. Kita ambil rute yang paling panjang. Yang kedua, kalau kita rumahnya memang dekat dengan masjid, ya tentunya kita mendahulukan untuk segera datang ke masjid. Jadi menunggu waktu sholat, itu datang lebih awal datang ke masjid. Ini yang paling istimewa juga. Ini adalah bagian dari cara kita untuk mendapatkan kenaiknya derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan digugurkannya dosa-dosa yang kita telah lalui. Kita kadang-kadang nggak sengaja, dosa kita ini kan banyak, kadang-kadang kita tidak sengaja. Mendolimi orang tidak sengaja. Kita juga kadang-kadang melakukan dosa semacam itu. Sehingga apabila kita menghapus dosa itu dengan cara memperbaiki kualitas sholat kita, dengan datang lebih awal, dengan datang ke masjid, dengan jalan kaki, itu lebih utama dibandingkan kita dengan jalan naiki motor atau mobil, atau lebih utama lagi daripada orang yang sama sekali tidak pernah datang ke masjid lah. Ini yang paling berbahaya, yang tidak pernah datang ke masjid. Sekolahnya jauh-jauh, bisa ke Amerika, bisa ke mana saja, ke London, bisa ke mana saja dia sekolah, tapi datang ke masjid berat sekali. Gelarnya tinggi, tapi ke masjid susah sekali. Kekayaannya banyak, mobilnya banyak, tapi ke masjid berat sekali. Jadi langkah dia ke kantor itu pagi-pagi dia biasa datang, tapi langkah ke masjid itu sangat berat. Ini yang perlu dipertanyakan bagi kita semua. Makanya Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan perkara yang utama yang bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah, yaitu diantaranya 3 perkara tadi. Yang pertama, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai. Yang kedua adalah intidharus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah datangnya sholat. Kemudian yang ketiga adalah kasratul khutbah ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan itu semua dan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ampunan dan mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.